Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Pelisa Febrianti. Saya dari jurusan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pembangunan berkelanjutan terhadap produktivitas dan inovasi. Nah, sebelumnya dengan sekarang serba modern ya, dunia di mana kita dapat memenuhi kebutuhan manusia, melestarikan alam, dan mendorong kemajuan ekonomi secara bersamaan. Inilah visi pembangunan berkelanjutan, sebuah paradigma yang mengantarkan kita menuju masa depan yang lebih cerah. Dari segi tantangan global, solusi nyatanya di era modern ini bahwa kita dihadapkan pada berbagai tantangan seperti perubahan iklim, polusi lingkungan, dan degradasi sumber daya alam. Pembangunan berkelanjutan hadir sebagai solusi mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk mencapai keseimbangan. Dari segi produktivitas, di mana kita melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit, meningkatkan produktivitas. Bukan berarti bekerja lebih keras, tetapi bekerja lebih cerdas. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, hal ini berarti menghasilkan lebih banyak dengan menggunakan sumber daya alam dan energi yang lebih sedikit, serta meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Dari segi inovasi, kunci menuju masa depan yang lebih baik, inovasi adalah pendorong utama kemajuan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Inovasi melahirkan teknologi ramah lingkungan, produk dan layanan yang berkelanjutan, dan model bisnis yang inovatif. Investasi untuk masa depan, investasi dapat dalam teknologi hijau dan praktik berkelanjutan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga peluang bagi individu perusahaan. Investasi ini dapat meningkatkan produktivitas nasional, mendorong inovasi, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dengan membangun masa depan yang berkelanjutan membutuhkan kolaborasi dari semua pihak. Pemerintah, individu, dan perusahaan harus bekerja sama untuk menciptakan solusi inovasi dan menerapkan praktik-praktik berkelanjutan. Nah, sehingga pembangunan berkelanjutan, produktivitas, dan inovasi saling terkait dan saling memperkuat dengan berinvestasi dalam masa depan yang berkelanjutan. Kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Kemudian di era modern ini kita dihadapkan pada berbagai tantangan seperti perubahan iklim, polusi lingkungan, dan degradasi sumber daya alam. Pembangunan berkelanjutan hadir sebagai solusi mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk mencapai keseimbangan. Nah, konsep dari pembangunan berkelanjutan atau bisa disebut PB, yaitu sebuah paradigma pembangunan yang bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan manusia yang saat ini dengan kelestarian lingkungan dan kemajuan ekonomi untuk generasi mendatang. PB ini didasari oleh 3 pilar. Yang pertama, pilar ekonomi, yang dimana memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan produktif dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Yang kedua, ada pilar sosial, yang dimana meningkatkan kualitas hidup manusia termasuk kesehatan, pendidikan, dan akses air bersih. Kemudian memastikan inklusi sosial dan keadilan bagi semua, sehingga menjaga perdamaian dan stabilitas. Yang terakhir, pilar lingkungan, di mana melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem, mengurangi polusi dan emisi gas rumah kaca, dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan bukan hanya tentang melindungi lingkungan, tetapi juga tentang menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Ini tentang memastikan bahwa kita memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang, bahwa kita hidup dalam masyarakat yang adil dan sejahtera. Apa sih hubungan hubungan pembangunan berkelanjutan dengan produktivitas dan inovasi? Di sini hubungan tersebut saling berkaitan, yang dimana PB tersebut meningkatkan dari segi produktivitas, yaitu dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat, peluang pasar baru, ya, yang dimana meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja, meningkatkan produktivitas ya khususnya. Untuk peluang pasar baru, permintaan produk dan layanan ramah lingkungan, membuka peluang pasar baru, mendorong efisiensi dan produktivitas.
PB sendiri dalam mendukung dalam segi inovasi, yaitu dengan tantangan memicu inovasi, tantangan lingkungan dan sosial mendorong pengembangan teknologi baru, model bisnis inovatif, dan solusi berkelanjutan. Dari kebijakan sendiri untuk mendorong inovasi, yaitu kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan seperti insentif pajak dan subsidi yang dapat mendorong perusahaan untuk berinovasi dalam teknologi hijau. Nah, ketika kita berinvestasi dalam pembangunan berkelanjutan, kita juga berinvestasi dalam masa depan yang lebih produktif dan inovatif. Perusahaan yang berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan ini lebih cenderung untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang inovatif, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan efisiensi. Dari segi teknologi hijau dan praktik berkelanjutan, di mana teknologi hijau ini dan praktik berkelanjutan adalah solusi inovatif yang ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas dan pencapaian pembangunan berkelanjutan. Nah, contohnya seperti teknologi energi terbarukan ya, yaitu seperti tenaga surya, angin, dan air untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan ketahanan energi. Kemudian efisiensi energi, teknologi yang dimana teknologi dan praktik untuk mengurangi konsumsi energi di industri dan rumah tangga. Dari teknologi hijau dan praktik berkelanjutan bukan hanya baik untuk lingkungan, tetapi juga dapat menghemat uang dan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, dengan berinvestasi dalam teknologi ini, perusahaan dapat mengurangi konsumsi energi dan limbah, sehingga meningkatkan efisiensi dan menciptakan produk dan layanan baru yang inovatif. Apa sih dampak potensial pada produktivitas dan inovasi? Nah, untuk dari teknologi hijau dan praktik berkelanjutan dapat meningkatkan produktivitas nasional dan tingkat inovasi yaitu dengan meningkatkan efisiensi, menciptakan peluang pasar baru, ya seperti yang saya bilang tadi. Nah, ketika kita berinvestasi dalam teknologi hijau dan praktik berkelanjutan, kita berinvestasi dalam masa depan yang lebih produktif, inovatif, dan sejahtera. Negara-negara dan perusahaan yang memimpin dalam bidang ini akan berada di bagian atas. Teknologi hijau dan berkelanjutan bukan hanya solusi untuk mengatasi krisis lingkungan, tetapi juga kunci untuk meningkatkan produktivitas nasional dan mendorong inovasi dengan berinvestasi dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga negara tersebut dan perusahaan dapat meningkatkan daya saing dengan cara menerapkan teknologi hijau dan praktik berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya sehingga meningkatkan daya saing di pasar global. Kemudian menciptakan lapangan baru yang dimana industri hijau merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat dan membuka lapangan kerja baru di berbagai bidang ya seperti energi terbarukan, daur ulang dan manajemen lingkungan. Kemudian membangun masa depan yang sejahtera, yang dimana pembangunan berkelanjutan memastikan gitu kelestarian sumber daya alam dan lingkungannya itu untuk generasi mendatang sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Nah, investasi dalam teknologi hijau dan praktek berkelanjutan bukan hanya pilihan tetapi keharusan untuk membangun masa depan yang lebih baik dengan mengadopsi praktek berkelanjutan, meningkatkan produktivitas dan mendorong inovasi sehingga kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, melindungi lingkungan, memastikan kelestarian planet ya adalah yang dimana untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan memastikan bahwa kebutuhan generasi sekarang tuh dapat terpenuhi sehingga tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Kemudian kesimpulan dari semuanya yaitu teknologi hijau dan praktik berkelanjutan menawarkan solusi win-win untuk mengatasi tantangan lingkungan, meningkatkan ekonomi dan membangun masa depan yang lebih baik bagi semua. Dengan berinvestasi dalam pembangunan berkelanjutan, kita dapat menciptakan dunia yang lebih sejahtera, adil, dan berkelanjutan. Dan mari bersama-sama kita mewujudkan masa depan yang lebih baik dengan mengadopsi teknologi hijau dan praktik berkelanjutan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.